Jadi teman-teman sekalian, saya ulangi bahwa ternyata ya dari segi kemajuan gitu, negara-negara non-Muslim itu adanya di atas. Nah ini kan masalah muamalah sebenarnya kan. Jadi sebenarnya di sini memang ada persoalan dalam diri umat Islam gitu. Nah, sistem ajaran Islam itu sendiri ada akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Akidah terkait dengan keyakinan, ya, ibadah terkait dengan sholat, puasa, zakat, haji, kemudian akhlak terkait dengan etika dan moral, sedangkan muamalah ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan seterusnya. Nah, tentu saja cara kerja sistem ajaran Islam itu, teman-teman, antara satu dan yang lain saling berhubungan. Jadi kita tidak bisa meninggalkan salah satunya dari 4 poin tadi, baik akidah, ibadah, ya, akhlak, muamalah itu harus berhubungan. Iman tanpa ibadah dipertanyakan, ibadah tanpa iman berarti kan cuma cari popularitas, ya. Akhlak tanpa iman juga dipertanyakan gitu, karena berarti dia hanya cari simpati. Tapi iman tanpa akhlak pun juga merupakan satu hal yang sia-sia. Jadi dua-duanya, empat-empatnya itu harus berhubungan. Empat-empatnya tidak ada yang lebih utama karena semuanya adalah utama. Mengabaikan salah satunya sama dengan mengabaikan semuanya. Jadi artinya ya empat-empatnya itu harus dilaksanakan oleh seorang Muslim. Saya kira Anda sudah mempelajari mata kuliah akidah, akhlak, ya, kemudian ibadah sudah belum, teman-teman? Apa? Ibadah belum? Mata kuliah ibadah, praktik ibadah. Udah, Pak. Belum ya, Pak. Udah kemarin. Sudah. Nah, sekarang kita berada dalam muamalah gitu ya. Nah, secara etimologi apa sih muamalah? Artinya bergaul. Jadi sebenarnya pergaulan kita dan sama kita itu adalah muamalah. Bisnis juga muamalah. Berhubungan dengan orang lain juga muamalah. Jadi muamalah ini sebenarnya ya antara hubungan kita dengan sesama kita, bahkan dengan alam semesta gitu. Kita berdagang, kita menikah, kita melakukan transaksi bisnis, kita berekonomi, berpolitik, ya, berkesenian, berbudaya, itu semuanya muamalah. Nah, apa secara terminologi? Secara terminologi adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan selain Tuhannya. Jadi kalau dengan selain Tuhannya itu ya berarti dengan sesama dan lingkungan, gitu ya. Kita bergaul dengan tanaman, tumbuh-tumbuhan, pohon, ini juga muamalah. Gitu. Nah, jadi poinnya apa? Ya muamalah itu hukum Islam yang mengatur selain ibadah, ya selain sholat, puasa, haji gitu. Jadi kalau hukumnya kita bekerja apa itu muamalah. Gitu. Hukum makan apa itu muamalah. Jadi muamalah itu kaitannya adalah dengan kegiatan-kegiatan kita yang tidak berhubungan langsung dengan Tuhan. Nah, di Muhammadiyah dikenal dengan muamalah duniawiyah. Apa itu muamalah duniawiyah? Yaitu ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Nah, pengolahan dunia kan sangat luas ya. Dari mulai pertanian, perkebunan, teknologi, kemudian termasuk kesenian, kebudayaan. Nah, pembinaan masyarakat ini bagian juga dari muamalah duniawiyah. Ya. Karena Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan berkepentingan untuk memastikan masyarakat berada dalam Al-Qur'an, dalam naungan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa simpulannya? Simpulannya adalah bahwa muamalah itu ajaran Islam yang mengatur manusia dalam urusan dunianya, baik berkenaan dengan dirinya, lingkungan, maupun hubungannya dengan pihak lain. Nah, jadi ajaran Islam, ya tadi yang saya katakan, baik itu dengan dirinya, lingkungan, maupun hubungannya dengan pihak lain.
termasuk dengan alam semesta. Nah, ruang lingkup muamalah apa saja? Ada masalah keluarga, ya, dari mulai pernikahan, pengasuhan, anak, perwarisan, perwalian, pewarisan, wasiat, cerai, dan lain sebagainya. Kemudian masalah harta benda. Nah, ini yang insya Allah minggu depan akan kita bahas, teman-teman. Yakni tentang jual beli, hak milik, pinjam meminjam. Kemudian masalah manusia dan kehidupannya, baik makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Ini juga masalah muamalah. Ya. Misalnya makanannya halal apa haram, makanannya halal tapi cara mendapatkannya baik apa tidak, gitu ya. Kemudian demikian pula minuman dan pakaian, termasuk juga tempat tinggal manusia, itu adalah bagian dari muamalah. Sehingga kita harus memastikan betul bahwa misalnya tempat tinggal kita itu adalah tempat yang memang untuk mewariskan nilai-nilai ajaran agama, gitu ya. Kemudian juga tempat tinggal kita itu harus kondusif sehingga jauh dari kemaksiatan, kemungkaran. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian masalah politik, nah ya, ketatanegaraan dan pemerintahan, hubungan antar umat yang berbeda agama. Memang teman-teman sekalian di kita ini politik identitas itu masih tetap kental gitu. Memang seharusnya politik itu kan menyatu dalam satu koridor kebangsaan gitu ya. Tetapi kita juga tidak menyalahkan orang yang menggunakan politik identitas, karena di negara-negara lain pun ternyata kan politik identitas pun dipakai. Misalnya ada di Jerman ada Partai Kristen gitu ya, dan seterusnya. Jadi artinya sebenarnya tidak salah juga ketika orang mengusung politik identitas ya. Walaupun kemudian ya ada di antara kita yang alergi dengan itu. Yang tidak boleh tentu saja politisasi agama. Menjadikan agama sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan, itu yang tidak boleh. Harusnya kan kekuasaan itu justru untuk melindungi orang beragama, bukan berarti kemudian sebaliknya dengan simbol-simbol dan jargon-jargon agama kemudian kita mencoba meraih suara. Nah, ini yang tidak boleh. Agama harus dijadikan standar moral dalam berbagai hal, termasuk dalam berpolitik. Masalah pendidikan dan kebudayaan ini juga bagian dari bagian dari muamalah ya. Karena pendidikan ini menjadi instrumen penting untuk menjadikan suatu negara lebih maju ya, teman-teman. Nah, kedudukan muamalah, apa sih kedudukannya? Muamalah merupakan ibadah, yakni ibadah yang ghairu mahdoh gitu ya. Jadi kalau kan ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghairu mahdoh. Jadi apa sih ibadah ghairu mahdoh itu? Jadi ibadah ya. Ibadah itu ada jelek sekali tulisannya. Ibadah ada mahdoh ya. Ada ghairu mahdoh. Apa bedanya? Bedanya teman-teman antara mahdoh dan ghairu mahdoh itu, kalau ibadah mahdoh itu ibadah yang tata cara dan waktunya sudah ditentukan. Ya, kayak sholat gitu. Kalau ghairu mahdoh itu ibadah yang tidak ditentukan tata cara maupun waktunya. Misalnya kita menolong. Menolong itu nggak ditentukan caranya bagaimana. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu sudah ditentukan. Nah, jadi muamalah ini merupakan ibadah, tapi ibadah yang ghairu mahdoh. Kemudian merupakan ekspresi dari tauhid sosial. Kenapa? Karena memang
ketika kita misalnya menolong orang, itu bukan karena pamrih, harus didasarkan pada karena ingin mendapatkan perkenan Allah gitu. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan ekspresi dari tauhid sosial, bahwa ada tanggung jawab sosial ya, berdasarkan ketauhidan untuk apa? Untuk kita bisa melakukan ekspresi-ekspresi yang terkait dengan keagamaan. Kemudian tentu saja harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jadi teman-teman sekalian, karena ini muamalah ini adalah ibadah walaupun ibadahnya tadi ghairu mahdoh ya, tapi dia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Misalnya kalau Anda jadi direktur, direktur itu ibadah dan itu bagian muamalah. Dan ketika Anda jadi direktur, jadi menteri, jadi anggota DPR atau apapun, itu tidak hanya bertanggung jawab kepada atasan Anda, tapi juga Anda harus bertanggung jawab kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, hidup ini menjadi holistik ya, menjadi holistik gitu. Nah, oleh karena itu muamalah harus mengikuti aturan Allah. Ya, misalnya kalau dalam perbankan misalnya ya, atau dalam bisnisnya jangan gara-gara mencari untung banyak kemudian kita kita kecewakan orang lain. Gitu. Kemudian hukum muamalah pada dasarnya bersifat fleksibel, yakni sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi tidak ketat, tidak seperti ibadah mahdoh tadi ya. Kalau ibadah mahdoh, sholat itu kan ketat waktunya, kemudian tata caranya. Kita tidak boleh misalnya sholat asar kita laksanakan di jam 12 siang ya, atau di jam 9 pagi misalnya. Atau sebaliknya sholat subuh kita laksanakan setelah isya. Pada dasarnya tidak boleh. Nah, kalau muamalah fleksibel, yang penting apa? Yang penting ini kaidahnya, al-asyu fil asya al-ibaha hatta yadulla ad-dalil ala at-tahrim. Hukum asal ya, segala sesuatu urusan muamalah adalah boleh. Jadi hukum asalnya bukan asalah ya, hukum asal gitu. Itu boleh. Ya. Sehingga ada dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Jadi apapun boleh kecuali jika ada yang mengharamkannya. Ya. Misalnya minum, boleh minum apa saja kecuali jika ada yang mengharamkannya. Contohnya apa? Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa khamr itu haram. Nah, maka karena Al-Qur'an melarang, ya kita boleh minum apa saja kecuali khamr, gitu kan? Ya. Jadi kalau bukan khamr ya silahkan. Artinya fleksibilitas dari kegiatan muamalah itu sangat luas. Beda dengan ibadah mahdoh, ya. Ibadah mahdoh seperti sholat. Ya. Jadi ibadah mahdoh tadi ibadah yang bagaimana teman-teman? Ibadah yang Sudah ditentukan apanya yang caranya, Pak. ditentukan? Waktu dan tata caranya ya. Jadi bukan seperti ibadah mahdoh gitu. Kalau dalam ibadah mahdoh itu ya takbiratul ihram, nggak boleh kita mengangkat tangan sembarangan misalnya. Atau mengangkat tangannya dimodifikasi mentang-mentang menjadi penari Nusantara, kemudian ketika takbiratul ihram tangannya digerakkan seperti gerakan menari misalnya. Haram ya. Jadi dalam ibadah muamalah tadi, teman-teman, karena sifatnya fleksibel, poinnya adalah bahwa semuanya boleh kecuali jika ada larangan. Berjalan boleh, kecuali jika ada larangan. Ya. Duduk boleh, kecuali jika ada larangan. Gitu. Kalau nggak ada larangan, ya silakan. Nah, mau duduk. Yang penting tidak ada larangan dan tidak membahayakan dirinya dan orang lain. Ya, gitu ya. Itu yang penting. Baik. Apa sumber hukum dari muamalah? Jelas pertama Al-Qur'an sumber hukumnya. Ya, kalau di Al-Qur'an tidak ada masalah muamalah ini kan banyak sekali karena dia sangat dinamis.
yang tidak tertera di dalam Al-Quran. Contoh misalnya dalam dunia kedokteran, zaman Nabi tentu nggak ada cangkok organ tubuh ya. Zaman sekarang kan ada, orangnya udah meninggal, hatinya kemudian diambil, diberikan kepada orang lain. Di Indonesia, Pak Dahlan Iskan adalah salah satu orang yang secara jujur mengakui bahwa hati dia itu adalah bukan hatinya sendiri, tapi sudah livernya itu sudah milik orang. Ya, jadi dicangkokkan ke dalam dirinya dan memperpanjang usianya sampai dengan hari ini. Gitu. Nah, ini kan tentu tidak ada di Al-Quran seperti ini. Nah, di Sunnah juga nggak ada, maka ijtihad. Ya, jadi ijtihad itu adalah pemikiran manusia untuk menggali hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tapi dengan semangat Al-Quran dan hadis. Jadi semangatnya harus semangat Al-Quran dan hadis, walaupun memang hukum itu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Gitu. Ya. Oke. Nah, prinsip muamalah pertama dilakukan dengan niat karena Allah. Jadi teman-teman sekalian, duduk, minum, ya, tidur, itu semuanya adalah perkara muamalah dan semuanya ibadah. Gitu. Itu harus diniatkan karena Allah. Makanya kata Nabi paling tidak awali dengan bacaan bismillah, apapun kegiatannya. Ya, kalau kegiatan buruk mah nggak perlu. Maka Nabi katakan kullu amrin zibalin, setiap segala sesuatu yang memiliki nilai baik gitu, ya, harus diawali dengan bismillah. Kalau perbuatan buruk orangnya juga pasti akan sadar sendiri ya. Misalnya maling gitu. Nggak ada maling itu misalnya sebelum beraksi kawanannya di briefing, kemudian sebelum briefing teman-teman agar lancar mari kita berdoa terlebih dahulu. Nggak ada. Karena mereka sudah menyadari bahwa kegiatannya itu juga melanggar agama. Ya. Jadi supaya bernilai ibadah teman-teman, minimal baca bismillah dalam setiap kegiatan kita. Yang kedua, harus didasarkan atas akhlakul karimah. Jadi kita melakukan apa saja terkait muamalah itu, akhlakul karimah harus dikedepankan. Ya, penuh dengan kesopanan, kesabaran, kesantunan gitu. Kemudian didasarkan pada kemaslahatan manusia. Nah, ini ya, kemaslahatan manusia. Jadi misalnya duduk itu boleh, duduk di jalan boleh juga, tapi kan nggak ada maslahatnya. Yang ada akan menjadi madorot, bisa kita tertabrak dan lain sebagainya. Kemudian prinsip berikutnya adalah tolong-menolong dalam kebaikan dan menjauhkan diri dari tolong-menolong dalam kemungkaran. Ini kadang-kadang di antara kita penyakitnya banyak sekali. Ini teman-teman, karena apa? Karena setia kawan gitu ya, bestie apalagi gitu. Temennya mau melakukan kemungkaran, kita tolong. Gitu. Kita tolong dengan cara memfasilitasi. Nah, ini tidak boleh. Harusnya kita tolong teman kita yang mau melakukan keburukan itu dengan cara mengingatkan, menasehati. Nah, objek muamalah harus halal. Jadi, walaupun niatnya karena Allah, dengan akhlak, ya untuk kemaslahatan manusia, tapi objeknya haram, ya tidak boleh. Misalnya, kita menjadikan aset judi untuk dakwah, ya tidak boleh. Itu objeknya karena sudah haram. Tidak ada keberkahan tentu saja di situ. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan masuk pada silabus kita. Silabus kita itu ada beberapa hal yang tadi sudah saya jelaskan, tapi ada beberapa yang belum. Nah, prinsip dasar dalam Islam, nah ini ya. Pertama, tauhid. Nah, kalau kita bicara tauhid, teman-teman, tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Jadi artinya apa? Bahwa apa yang harus kita lakukan itu ya harus didasarkan pada ketauhidan. Kemudian kejujuran. Ya, saya kira teman-teman sudah paham lah ya arti jujur. Rasul mengatakan iyyakum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal jannah. Hendaknya kamu berpegang teguh pada kejujuran karena kejujuran itu akan membawa pelakunya ke dalam surga. Nah, jadi
kita diperintahkan untuk jujur. Ya, keadilan dalam arti apa? Bahwa apa yang kita lakukan itu harus didasarkan pada keadilan dalam arti proporsional tentu saja. Ya. Bahkan keadilan itu harus ditegakkan kepada orang yang kita benci sekalipun. Misalnya Ridwan terpilih jadi wali kota gitu ya. Terus ada pendukung ada rakyat Ridwan yang tidak mendukung. Tapi kalau Ridwan sudah jadi wali kota, maka nggak boleh karena kebencian Ridwan terhadap mereka yang tidak mendukung itu kemudian Ridwan menggagalkan proyek-proyek pembangunan gitu. Misalnya desa itu jangan dikasih. Kenapa Pak Wali? Dulu waktu pemilu itu nggak milih saya dia. Nah itu nggak boleh ya. Itu namanya tidak adil. Jadi kita harus berbuat adil bahkan kepada orang yang kita benci sekalipun. Bentar teman-teman. Baik, kita lanjut. Jadi itu keadilan. Kemudian persamaan derajat. Artinya apa? Bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus menyadari bahwa semua apa yang ada dalam diri kita itu sesungguhnya di mata Allah sama, ya kan? Kata Nabi, la fadla baina Arabiyyin wa Ajamiyyin. Tidak ada keutamaan antara orang Arab dan orang Ajam. Tapi yang membedakan kita adalah nilai ketakwaan. Nah, dalam Al-Quran katakan inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, cuma persoalannya takwa itu kan invisible ya. Invisible itu tidak terlihat. Karena tidak terlihat, maka kita harus apa? Ya kita harus berendah hati gitu. Siapa tahu teman kita, sahabat kita, tetangga kita justru lebih takwa daripada kita. Gitu. Nah, kemudian apalagi toleransi. Nah, toleransi itu artinya kita menghargai perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Jadi kita akan bertoleransi apabila kita merasakan atau berempati seperti apa yang dirasakan oleh orang lain. Contoh misalnya, kita misalnya minoritas di suatu tempat, itu kan kita juga pengen dihargai toh. Nah, maka menghargai minoritas di tempat kita itu juga satu hal yang perlu kita lakukan. Kemudian tolong menolong tadi sudah ya, tapi tolong menolongnya dalam kebaikan, dan yang paling penting lagi adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi prinsip dasar di dalam Islam ya. Di samping tadi prinsip-prinsip muamalah, ada prinsip-prinsip dasar dalam Islam, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Ada yang masih ingat arti amar ma'ruf nahi mungkar, teman-teman? Silakan kalau ada yang masih ingat. Arti, menyeru pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, Pak. Anissa, good. Jadi amar ma'ruf, menyeru pada kebaikan. Ya, jadi kita memang harus terus-menerus menyeru kepada kebaikan. Kemudian nahi mungkar, mencegah pada kemungkaran. Jadi kemungkaran harus kita cegah. Gitu. Berikutnya, ada prinsip muamalah itu mubah. Tadi yang saya katakan al-ibahah itu artinya mubah, boleh. Gitu. Al-aslu fil asya al-ibahah. Segala sesuatu itu pada awalnya boleh. Ya, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya. Ya. Namun demikian ada batasan-batasan dasar dalam muamalah. Antara lain apa?
Nah, ini boleh dicatat teman-teman ya. Ada muzulm, artinya tidak ada kezaliman. Jadi dalam muamalah itu tidak boleh ada kezaliman. Ya, berbuat zalim kepada orang lain, melakukan sesuatu yang berlebihan gitu ya. Nah, ini ada muzulm. Tidak boleh ada kezaliman. Kemudian yang kedua ada mulkhianat. Apa itu? Tidak boleh ada pengkhianatan. Ya. Jadi dalam bermuamalah teman-teman sekalian itu sama sekali kita tidak dibenarkan untuk melakukan pengkhianatan. Contoh misalnya kita bekerja sama. Ya. Nah, kerjasama itu ya harus didasarkan pada ketulusan, keterbukaan, gitu. Jangan kemudian ada pengkhianatan. Ya, dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa aku bersama orang yang bersyarikat, bekerja sama, selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya. Jadi kalau salah satunya mengkhianati, maka Allah akan berlepas diri. Gitu. Maka dalam muamalah ada mulkhianat. Misalnya Anda kerjasama, Anda sebagai pemilik modal, kemudian teman Anda sebagai orang yang mengelola gitu. Maka kalau yang mengelola ini berkhianat, ini tidak sesuai dengan batasan dasar muamalah. Kemudian ada mulghoror. Apa ada mulghoror? Yaitu tidak ada penipuan. Ya. Jadi dalam bermuamalah tidak boleh ada penipuan. Dalam jual beli, dalam pernikahan, dalam sewa menyewa, dalam hubungan sosial yang lainnya, itu jelas muamalah tidak menghendaki atau tidak memberikan sesuatu yang sifatnya justru menipu. Oke, teman-teman, karena waktunya mau habis, jadi saya berhentikan di sini. Nanti kita sambung lagi di link yang baru ya.